No. Saya mau tuntut kamu dulu. Kamu berarti Mekinya Sarah. Oke, teman-teman. Saya tunggu dalam 1 bulan ini. Saya tunggu dalam 1 bulan ini. Kalau kamu tidak melayangkan gugatan kamu di Muhammad.Nabi 9, kalau kamu tidak melayangkan gugatan kamu ke Muhammad.Nabi 968, saya akan bongkar ya kamu dengan si Sarah itu di YouTube saya. Halo, ya. Shalom saudara-saudara. Ini adalah respon singkat saya dulu atas kesetiakawanan saya kepada Pak Amin Wijaya yang sudah menjadi salah satu korban fitnahannya kedua psikopat ini, dan kemudian Pak Kris yang juga difitnah, padahal Pak Kris ini adalah orang yang sangat baik. Kenapa saya tergerak ya sebagai rasa kesetiakawanan kepada Pak Amin? Karena Pak Amin Wijaya ini adalah orang lama yang sudah membackup dan sekarang juga membackup kami para tim apologet. Ini menimbulkan suatu kebencian termasuk si Sarah ini. Apalagi saya dan Pak Amin Wijaya ini adalah saksi di mana Sarah melakukan suatu kebohongan publik tentang kasus pemerkosaan kemarin ya yang dia lakukan kepada Joshua tuh. Jadi begini ya, saya di sini tidak ada hubungan dengan Sofiatul, dan Sofiatul itu jauh lebih lama kenal dengan Samuel. Ya, Sofiatul saya rasa juga pasti banyak tahu tentang si Samuel. Ya, dan di sini mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa si Sarah ini sudah berubah dan seakan-akan ingin membela kelompoknya, seakan-akan ingin membela Muslim. Oke, dia mentamengkan, dia memanfaatkan situasi ini. Saya katakan itu semua hoax. Di belakang dia masih melakukan penghujatan. Kemarin juga dia minta maaf itu karena dia sudah masuk daftar hitam, di mana saat itu Yusuf Mandubulu ditangkap. Jadi dia buru-buru minta maaf. Jadi sebenarnya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi di belakang dia ada menyebut bahwa agama sebelah itu penyembah Baphomet katanya. Nah, jadi jangan munafik. Sarah dan Samuel ini bukan isu baru ya. Jadi satu pendeta itu cukup terkenal. Kalian juga pasti tahu, tapi saya tidak bisa kasih tahu identitasnya ya. Dan saya itu adalah saksi mereka. Sarah dan Samuel ini dulu di Kamar Jogja ya. Jadi for your information, saya secara ideologi itu bagaimanapun tetap berseberangan dengan Sofiatul. Apapun katanya, saya juga tidak membenarkan adanya anarkis-anarkis di dalam perdebatan dalam kelompok apapun. Jadi dalam kelompok apapun saya tidak menyetujui adanya anarkis-anarkis. Ya. But bukan berarti saya juga mentolerir yang namanya fitnah, kejahatan dari kelompok sendiri juga. Jadi no standar ganda ya, itu namanya integritas. Samuel dan Sarah ini sedari dulu sampai sekarang itu tetap harus saling simbiosis mutualisme. Dan Samuel selalu memakai wanita menjadi alat setiran sebagai pembela untuk memfitnah. Mereka tidak mungkin bisa dipisahkan. They have a secret about themselves. Mereka punya rahasia yang di antara mereka berdua ini mereka yang tahu. Kalau mereka bilang mereka itu tulang sama ponakan, ya once again mereka itu tidak tahu adat. Tidak ada hubungan tulang beres setidak lazim itu. Kalau memang si bipolar Samuel ini tahu adat, why Nada Hutagal sekali lagi saya posting itoknya sendiri itu diburu terus. Ya plus kalau di luar negeri kan udah biasa itu ya free sex, hubungan-hubungan bebas itu udah nggak ada lagi adat-adat sama mereka. Dia sudah dipecat dari tim band, sudah dikeluarkan dari sinode karena personality ya, bukan karena membela ideologi. Yamin memang orang ini bermasalah. Ya mereka menunggangi oneness untuk mencari simpati, batu loncatannya Trinitas. Nah, si Sarah ini lagi terutama kan dari dulu kerjanya tuh pansos cari sensasi terus. Kalau nggak begitu nggak terlihat siapa lagi yang mau melihat dia. Ada teolog-teolog yang mau kerja sama dia? Nggak ada. They know Trinitas itu sedang hot versus oneness. Mereka tahu itu, mereka gunakan kesempatan itu. But di sisi lain mereka juga adalah pelaku kejahatan. Jadi ini what a joke. Jadi begini ya all, jangan karena ada seseorang menangkap maling kemudian masyarakat itu memukuli maling ini bertubi-tubi, ya silakan. Tapi lihat juga, ini yang menangkap ini ternyata seorang pembunuh bayaran. Ternyata mafianya juga. Nah, yang namanya integritas itu harus melihat, memang ini orang apakah memang mulus, bagus jalannya, track recordnya, apakah orang yang bagus, ataukah memang ini adalah pelaku kejahatan juga. Nah, kalau misalnya kita ini mendukung orang yang seperti ini, artinya kita juga mengambil bagian di dalam dosa-dosanya. Anda sudah mengambil bagian di dalam dosa-dosa pelaku kejahatan ini.
Jadi begitu ya, ada ini, mereka menangkap maling, tapi mereka sendiri itu adalah mafianya, pembunuh bayarannya. Ya ini tidak boleh juga kita nafikan, harus dilihat juga. Pak Amin Wijaya, Pak Kris TikToker itu yang di friend stalking, dan banyak orang, ya baik ke Trinitas, ke tim sendiri Oneness, itu semua masuk dalam daftar fitnahan kedua penjahat psikopat ini. Pak Amin difitnah padahal dia yang membackup tim kami semuanya, gak ada masalah dengan dia kok. Joshua tuh kurang apa lagi merangkul muslim, itu juga dia fitnah habis-habisan. Jadi bukan hanya 1-2 orang, sudah banyak sekali, dan mereka ini bisa membuat satu jebakan-jebakan berbahaya, dan ini adalah tabiat, habit, tidak bisa berubah, dan mungkin ini akan terjadi pola pengulangan kepada yang lainnya. Personality itu bukan yang ada di permukaan, tetapi apa yang dibalik diri seseorang itu. Jadi saya merasa itu hanya orang yang tidak waras lagi yang mau memberi wadah ke mereka. Yap, Samuel always itu ada di belakang Sarah 1000%. Sebagaimana saya dulu dijadikan alat juga. Ini belum semua saya bongkar kejahatan Samuel, kebejatan si Samuel ini. Saya adalah orang lama, orang dalam yang pasti lebih tahu bagaimana pola-pola mereka, bagaimana rencana-rencana mereka. Ya, sebaiknya beberapa yang merasa Oneness or JO, ya nggak perlu komplain juga dengan personality umat Trinitas. Kalau di kelompok sendiri, Anda juga tidak memperdulikan integritas, memberikan wadah ke virus. Yang penting ideologi berkibar, begitu ya mungkin dalam perspektif Anda. Ya apa bedanya dengan rival? Kedua, saya juga memang tidak menyukai kurang menyukai cara Deki Gadas bernarasi menyudutkan Oneness atau Jesus only. Mereka ada masukan tentang Deki Gadas ya. Tetapi bukan berarti saya juga tolerir fitnah, rekayasa cerita demi menyelamatkan gengsi atau pride mereka. Musuh ya musuh, tetapi fitnah itu hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia tembikar. Narasi yang dibangun Sarah, simpanan terselubung Samuel ini sampai sekarang, atas setiran Samuel, Deki Gadas itu chat ke diri sendiri katanya kan, karena Samuel itu pernah menantang tapi tidak diterima, itu hoax. Makanya coba banyak kalian berkecimpung di Facebook biar melihat sepak terjang. Saya itu saksi yang mengkritik Samuel saat itu, dan beberapa tim yang jengah melihat kelakuan si Samuel ini. Once again, saya itu bukan di pihak Deki Gadas, dan saya memang kurang suka cara beliau itu ada ya beberapa hal yang anarkis ya terhadap kelompok-kelompok kita. Tetapi kalau misalnya fakta ceritanya ini tidak nyata, hoax ya sampaikan ini tidak benar. Yang benar adalah Samuel itu nantang di Facebook. Itu hanya untuk mencari muka ke Ibu Rita Wahyu. Jadi istilahnya PTT ya, pantang tak top. Waktu itu dia lagi di kapal. Karena saat itu si layar teologi atau Bang Rudipan itu membela Ibu Rita Wahyu dari reform. Samuel naksir nggak sama Ibu Rita Wahyu? Iya. Jadi semua perempuan di dunia apologet itu berusaha dia dekat-dekat dengan motif-motif yang tertentu. Suka cari-cari muka. Ini saya tidak bohong, 2 sudah perempuan itu yang ada di dunia apologet itu ngechat saya, sharing sama saya, ini Samuel ini kok kayak perempuan, ini caper kerjanya. Kalau ngomong itu suka ngambil waktu orang lain, mau bicara aja, terus bicara itu ngalahin perempuan. Ya, mama saya pun pernah dia chat dengan bahasa sayang. Bipolar ini otaknya sudah rusak. Setelah tantangannya diterima balik pihak Deki Gadas, alasannya, ya tunggu saya pulang dari kapal lah, kan saya yang nantang, saya yang atur tanggalnya, itu dia bilang. Saat itu saya mengkritik dia, rasionalnya tuh begini, kalau orang menantang, yuk gua tantang lo gitu ya. Begitu diterima, artinya kan sudah siap, logikanya begitu. Nah, notabene toh itu nggak ada penjelasan detail tentang tanggal dan lain-lain saat itu kan. Ya, di mana saat itu saya dan tim yang akhirnya jadi bulan-bulanan mereka. Nah, dengan santainya si bipolar ini hanya nyeletuk, biarkan aja itu framing. Loh, motivasinya hanya untuk dilihat Rita Wahyu, makanya saat itu dia ogah-ogahan. Dan beberapa orang itu ngadu sama saya, loh ini orang kan kayak perempuan. Alasannya saat itu nggak ada wifi di kapal. Loh, kalau dia tahu situasinya saat itu tidak ada wifi di kapal, logikanya kenapa dia nantang, Pak Ci? Kecuali Anda tulis tanggal. Jadi bahasa-bahasa ngeles seperti ini itu sangat tidak masuk untuk orang-orang intelektual. Kan begitu, ini kan hanya berdalih. Lo kan tahu di kapal tidak ada wifi. Terus kenapa dia menantang? Lalu kalau misalnya memang itu adalah nanti, kenapa dia tidak mencantumkan tanggal dan lain sebagainya? Atau dia tidak bilang dengan jelas terperinci, nanti saya pulang dari kapal. Kenapa ya? Karena motivasinya saat itu hanyalah untuk mencari muka dengan Rita Wahyu, dan di situ kan men-tag juga Ibu Rita Wahyu. Kemudian itu dipost juga di Facebooknya Albert Rumampu.
sama mereka, ya Samuel ini udah kayak nggak tahu malu. Di sini ada dosen, ada teolog, ada pendeta, gembala yang puluhan tahun melayani. Ya lebih bagus mereka ini saja yang maju, lebih punya integritas. Ya nama Samuel ini di tempat mereka ya itu udah dianggap sampah. Nah setelah tantangan itu dia keluarkan, di saat kita semua huru hara dan Bro Daniel atau Tok Suka itu yang ada di TikTok itu meminta saya untuk bujuk si Samuel supaya jangan dong mempermalukan tim dan kita ini tim yang diuber-uber, yang diburu-buru. Ya mereka kan bilang, lo gimana itu, pentolan apa kalian, sok-sok menantang, rupanya ditantang balik, dia itu bla bla segala macam. Yang kena itu siapa? Yang kena itu kita, tim. Dia dengan santainya tuh ngerasa biasa saja. Ya sudah, itu framing katanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia lebih memilih di sana pesta-pesta, mabuk-mabukan. Memang. Ini belum semua saya buka kejahatannya ya. Dan saya sudah banyak juga sharing dengan teman-teman dan leader bandnya. Samuel ini hanya dianggap sampah. Ya, sampai sekarang itu pengangguran. Dan oleh Sinode juga dianggap sampah. Karena apa? Karena fitnah ketua Sinode. Belum penyimpangan-penyimpangan seksualnya ya. Saat itu sebenarnya saya itu sudah banyak merasa muak, merasa nggak betah dengan personalitinya, berharap supaya saya itu bisa jauh dari dia. Tetapi ada sesuatu hal yang saya takutkan. Itu apa? Itu nanti akan saya bukakan. Nah, kalau soal jebak-menjebak orang, mereka ini sudah suhunya. Semua huru hara termasuk itu dari Oneness atau JO atau Trinitas, dalang dibaliknya adalah Samuel. Dan Sarah adalah alatnya. Maaf dengan tegas saya katakan, ya sepertinya kelompok Oneness atau Jesus Only ini sedang sakratul maut ya. Apa kekurangan figur Tuhan Esa memakai orang yang personalitinya seperti ini? Not just brain, tapi juga personality, integritas. Ya seperti saya bilang tadi ya, kita itu merasa nggak suka dengan personality rival kita ya. Misalnya kelompok di luar kita yang anarkis, yang bahasanya gimana, ada yang sampai ngancam dan lain segala macam. Ya ternyata di kelompok kita ada juga yang personalitinya seperti ini, ya kita anggap biasa-biasa saja. Kita beri dia panggung gitu. Apa bedanya? Apa bedanya kita dengan yang di luar kelompok kita? Ya mereka membela orang yang di kelompoknya seperti itu personalitinya. Anda juga membela orang yang seperti itu di kelompok Anda personality. Jadi tidak ada perbedaannya sebenarnya. Ya kita nggak bisa komplain dengan sikap-sikap yang nggak baik dari orang di luar kelompok kita, dari rival kita. Toh kita juga merasa fine kok membiarkan ada orang yang begini personalitinya. Nah ini kan terbalik-balik. Ini kan udah menyala. Ya kalau misalnya ada dari dalam ini yang memfitnah keluar, karena itulah rival kita, karena itu musuh kita, itu kita hip-hip hura, itu kita dukung. Nah ketika ini orang ini melakukan kejahatan ke orang dalam sendiri, ke tim sendiri, ke anggota sendiri, ini kok pura-pura tidak dilihat? Kan ini aneh namanya. Sekali lagi ya, once again, saya itu tetap berseberangan soal ideologi dengan Trinitas. Dan saya itu tidak membenarkan hal-hal anarkis. Itu pasti akan tetap saya lawan. Saya itu tidak ada hubungan membela Sopiatul, tidak ada hubungan membela Deki Ngadas, karena ada beberapa poin yang memang saya juga kurang bisa menerima. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah, lo yang ngomong ini juga pelaku kejahatan. Saya tetap berseberangan dengan lawan, tetapi bukan berarti membenarkan juga tabiat atau habit penjahat walaupun untuk kelompok sendiri. Itu nggak berubah-berubah sampai sekarang, suka memfitnah, rekayasa, putar balik cerita ya, bikin cerita hoax. Sekali lagi seperti yang saya bilang, kalaupun misalnya rival, tetapi kalau itu sudah main fitnah, itu sudah manusia tembikar, saya bilang ya. Samuel juga dulu sering mengajak saya untuk mengerjai rival. Misalnya ada yang kerjanya di Grab, dia bilang yuk kita kerjain ini, kita pura-pura pesan pelanggan apa segala macam, dia mau ngerjain seperti itu. Saya bilang jangan dihubung-hubungkan ke dalam pekerjaannya. Nah, dia mampu melakukan seperti itu ya, makanya dia kirim surat email palsu ke kantor suami saya supaya suami saya dipecat. Tetapi yang ada adalah dia yang dipecat dari tempat kerjanya. Ya manalah mungkin manusia tembikar seperti ini dilihat Tuhan daripada suami saya yang bagus-bagus, yang nggak neko-neko. Oke, yang ketiga, dalam kontennya kan dia bilang begini ya, karena dia itu sedang berseteru dengan Sopiatul. Sebenarnya yang berseteru dengan Sopiatul itu kemarin adalah Samuel. Kan lagi-lagi kan Sarah juga yang dipakainya untuk menyerang. Nah, jadi karena ada perdebatan kemarin yang sengit itu antara Sopiatul dengan Samuel, dan kemudian Samuel memakai Sarah,
kembali untuk menyerang. Jadi narasi si Sarah ini adalah, nah beginilah kelakuan Trinitas katanya. Jadi begini ya saudara ya, ini dia kan sedang memanfaatkan situasi di mana kami itu, semua apologet itu yang hampir setiap hari itu melakukan perdebatan berapologia di TikTok. Kan begitu. Nah jadi ada Trinitas versus JO atau Oneness yang sering berseteru. Nah dia memanfaatkan situasi ini menunggangi Trinitas. Nah ini dia kan mencari kesempatan. Jadi ini begini ya polanya kan, ini kan semua politik ya. Ketika ini banyak tim-tim dari JO ya atau Oneness itu yang mungkin kesel banget ini dengan Sofiatul begitu ya. Nah ini dipergunakan oleh si Sarah ini, si Sarah CS ini. Sebenarnya motivasinya itu bukan karena memang dia benar-benar pure untuk menjaga ajaran, bukan. Tetapi semua ini adalah politik dan kepentingan pribadi, di mana ini orang-orang JO atau orang-orang Oneness diperalat supaya ya ini nih ngelihat nih Trinitas begitu. Begini ya saudara-saudara. Bukan saya tidak tahu nih, ada yang anarkis-anarkis dari Trinitas. Tetapi seolah-olah ketika situasi ini dimanfaatkan, orang-orang nanti audiens itu akan terdistract ke Sofiatul dan melupakan siapa si Sarah ini. Kan yang bodohnya ketika dia berusaha mencari muka orang JO atau Oneness, dia malah memfitnah Pak Amin. Di mana Pak Amin ini adalah tim inti kita, tim inti saya. Kenapa? Karena saya dan Pak Amin itu punya satu visi misi. Ya, visi misi yang sangat penting sekali. Dan mereka tahu itu. Mereka berusaha menggagalkan itu. Nah, apa kontribusi mereka? Kalau mengajar, yang lain juga banyak mengajar. Ada Bang Malik, Triwira, Billy, Tersuka, dan lain semua banyak mengajar. Berdebat. Kita semua berdebat hampir setiap hari di room-room TikTok. Yang dipentingkan di sini harusnya adalah Pak Amin. Kenapa? Kan Pak Amin juga nih yang membackup Tahmikana. Pak Amin yang membackup para apologet. Dan sekarang Pak Amin ini yang membackup kita, para teolog, hamba-hamba Tuhan. Pak Amin ini mempunyai tim yang bisa memantau siapa-siapa nanti yang ada yang radikal begitu. Jadi supaya apa? Supaya suasana kondusif. Nah, jadi yang dipentingkan ini harusnya adalah Pak Amin. Dia yang langsung terjun ke lapangan untuk membackup, bukan hanya berapologet. Nah inilah yang mereka fitnah, ini yang difitnah oleh si Sarah ini. Jadi maksudnya begini, kalaupun misalnya kita nih atau Anda kesal dengan Sofiatul, jangan lupa ini si Sarah ini siapa? Ini adalah biang, ini adalah ketuanya, suhunya, troublemakernya, penjahatnya. Nah apalagi dia sudah itu menyinggung-nyinggung ras. Dia sudah menyinggung-nyinggung ras Chinese. Kemarin dia sudah lose control ya, menghina suku Karo, dan hari ini orang Chinese yang dihinanya. And then dia bilang Pak Amin ini orangnya pelin-pelan, yang mana menguntungkan itu yang dia dekati. Begini saja dah logikanya, ada nggak orang yang mau dekat terus-menerus continue dengan orang yang terus-menerus troublemaker? Ada nggak? Anda mau nggak mendekati orang yang terus-menerus merugikan? Kalau memang orang ini sama sekali tidak ada manfaatnya, unfaedah, terus menjadi troublemaker, membawa sial, untuk apa kita dekati? Benar nggak? Bukannya kita memang mendekati orang yang memang ada manfaatnya secara positif. Bukannya kita memang harus bersirkel dengan orang-orang yang memberikan kita pertumbuhan. Yang ianya si Sarah inilah penjilat aslinya. Dia sekarang lagi ngedeketin Juma. Dia lagi mendekati orang-orang yang mana bisa dijilatnya. Nah saudara-saudara, sebenarnya dalam setiap kelompok, entah itu pun Trinitas, entah itu pun DJO atau Oneness, entah itu ateis atau Zoroaster, kelompok agama apapun, sebenarnya itu selalu ada bibit-bibit busuknya. Ibarat telur, pasti ada aja yang selalu yang ketempelan sama kotoran-kotorannya. Kan begitu, selalu pasti ada dari kelompok manapun. Nah jangan lupa ketika kita melihat kelompok orang lain, di kelompok kita sendiri ini pun ada telur busuknya. Jangan teralih perhatian. Kenapa? Karena saya sudah menghafal pola-polanya. Ketika lemah, dia masuk. Ini menjadi bencana juga. Saya mungkin memaklumin kalau background latar belakang si Sarah ini pernah ODGJ ya. Aku tidak tahu apakah dia pernah direhabilitasi atau tidak ya, tapi memang dia pernah mengalami gangguan. Walaupun dia pernah mengalami gangguan kejiwaan, tapi kan bukan berarti kita mentolerir semua perbuatan-perbuatan jahatnya. Mungkin ketika dia menyerang
si Sophia tuh. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa Sophia tuh benar begitu ya. Tetapi ketika dia menyerang, harap ini tim kita khususnya ini ya. Tadi di depan saya sudah sampaikan yang kepada Muslim ya. Dia tidak berubah. Di belakang tetap itu sama saja. Oke, ini khusus kepada tim inti. Supaya jangan lengah dengan personality orang ini. Ketika dia hamil dari suami orang dengan menjebak. Nah, begini ya, dia kan selalu apa-apa sedikit-sedikit telepon mama, sedikit-sedikit telepon mama. Kalau diperlukan baru telepon mama, kan begitu ya kan? Semua orang tua mau mengaku anaknya itu begini-begini. Anak mau narkoba atau memperkosa orang, ada orang tua yang mau mengakuinya di depan publik. Kalau semua begini, wah itu sangat appreciate banget, sangat bagus sekali. Orang tua pasti akan membela anaknya dong. Walaupun anaknya ini bejat atau agak kurang-kurang, kan begitu. 1+2 minus otaknya. Nah, kita bicara data. Mau orang tua bilang, nggak mungkin anakku begini apa segala macam. Kita bicaranya data, bukan klaim. Ketika saya buat konten, data-data itu ada. Ketika dia hamil dari suami orang, coba bayangkan, dia memviralkan istri dari si laki-laki itu dengan narasi bahwa suaminya dilarikan oleh si istrinya. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki ini di tahun 2011 atau 2019, coba lihat itu lagi di konten saya sebelumnya, ini merebut laki-laki dari perempuan yang hadir di tahun 2020-an. Pakai mesin waktu apa? Kalau dia mampu melakukan seperti itu masih salah satu ya. Itu masih salah satu. Selain ini pegang ucapan saya garis besar. Di bagian ini saya garis besar ya, cetak tebal. Kalau saya berbohong, biar saya yang celaka. Tapi kalau saya benar dengan narasi saya yang ini, yang saya cetak tebal ini, dia siap, dia dan keturunannya itu yang kena celaka. Oke, dia sendiri ngomong sama saya tentang kasus Joshua tuh kemarin. Kristi, kalau kau bicara, aku nanti masuk penjara. Itu dia bilang. Artinya apa? Artinya itu banyak hoaxnya. Nah, kalau dia mampu melakukan seperti itu, kira-kira apakah pola itu nanti tidak akan dia lakukan ke orang lain? Atau mungkin Anda yang selanjutnya, atau orang-orang di tim kita. Kalau dia mampu melakukan yang seperti itu, apakah nanti tidak berpotensi ada kemungkinan itu pola itu akan berulang? Yang namanya tabiat, habit, itu tidak bisa berubah, saudara. Apalagi ajaran yang mereka pakai itu, ya nggak apa-apa, bebas berbuat dosa. Karena sudah diselamatkan. Saya tidak berbohong, ada satu saksi di TikTok yang mengatakan bahwa mereka ini tidak mempercayai adanya konsekuensi dosa. Artinya mereka melakukan kejahatan apapun, mereka nggak percaya itu mereka akan dapat konsekuensi. Nah, bayangkan, seseorang yang punya ideologi seperti ini akan terproyeksi dari perbuatan atau tindakan. Ya, orang-orang yang menganut paham seperti ini tidak akan takut berbuat kejahatan. Mereka merasa fine saja. Nah, tetap hati-hati dengan personality orang ini. Oke, yang terakhir supaya nggak kepanjangan ya, nanti next akan saya buka yang lebih detail lagi ya. Jadi begini, kemarin tuh saya mempertanyakan justru anak yang dilahirkan Sarah ini, kan kemarin itu saya bilang itu anak Pak Simatupang. Itu katanya, menurut pengakuan dia sama saya. Karena pada saat saya masih berteman dengan si Sarah, dia di situ ada hubungan dengan Pak Simatupang, yang pendeta yang sudah punya istri itu, yang dia jebak sampai dia hamil, dan di situ juga kan dia deket dengan Samuel, ya, yang sering ketemu juga. Nah, jadi saya berpikir begini, saya berusaha cari Facebook dari Pak Simatupang ini dan juga istrinya. Ada beberapa itu Facebooknya, tapi itu tidak pernah ada balasan, mungkin gak aktif lagi. Yang mereka hilang dari peredaran karena diviralkan Sarah ini, difitnah si Sarah ini, ya. Nah, begini, dengan polanya si Sarah ini yang suka memfitnah dan mereka cerita, yang bisa membuat suatu alur cerita itu seolah-olah itu benar, padahal itu adalah delusi dia, begitu ya. Dengan pola dia yang bisa melakukan seperti itu, saya kemarin sudah sudah menghimbau, coba tes DNA. Anak itu benar nggak anak Pak Simatupang? Karena dia mengatakan kepada saya itu anak dari Simatupang. Nah, saya meminta coba tuh tes DNA. Itu anaknya Pak Simatupang atau si Samuel? Ya kalau misalnya memang bukan anak si Samuel, ya udah.
is okay gitu. Tapi maksudnya begini, takutnya, ini kan saya takutnya, dengan dia yang sudah biasa melakukan hal seperti itu, penipuan-penipuan, ketika dia mengatakan itu anak Pak A Simatupang, dan akhirnya Pak A Simatupang ini, si pendeta ini jadi jelek, dan entah bagaimana nanti ya, dengan nasib keluarganya, bagaimana nanti pandangan keluarganya lah Pak A Simatupang ini dengan istrinya, ini kan kasihan maksudnya. Makanya saya menghimbau, coba tes DNA. Kalau memang betul itu anak Pak A Simatupang itu, ya sudah, begitu ya. Tetapi kalau misalnya ini anak Samuel, bagaimana? Kenapa begitu dirahasiakan?